asamnya besar CL ini etanol dia apa nih kuning mungkin enggak oke. Kenapa Lukas positif di tersier butil alkohol dan juga di isopropanol? Sabar ini. Hah? Kelompok. Iya langsung. Kalau mau berangkat ya Felix. Tersier butil Kenapa dia nggak di etanol? sekunder. Ini? Tersier. Fenol? Fenol termasuknya alkohol itu bukan alimatik. Siklik. Aromatik. Siklik. Iya. Emang Lukas tuh sebenarnya uji buat apa sih? Bentar Lukas tuh. Uji Apa sih, semakin plus ini kan berarti dia semakin cepat terbentuk endapan putihnya. Iya, dia itu untuk menentukan tersier ini kan berarti kalau dibanding etanol dia nggak stabil kan kak, dia nggak sih kak. Nah, jadi istilahnya ini dia lebih stabil kan, makanya dia nggak negatif. Terus sisa-sisanya karena dia bukan apa tadi gue bilang Tahu apa tadi? primer, sekunder, tersier. Nah, gitu maksudnya kak. gitu. Jadi Lukas tuh untuk uji apa? Bedakan yang mana tersier, primer, dan sekunder. Nah, itu sama Ya, dia Lukas tuh lebih ke untuk uji alkoholnya. Nah, kenapa? Nah, dia butuh kan ada alkoholnya, tapi dia ikatan dengan karbon yang ada 3 ikatan karbon. Makanya dia tersier kan. Sedangkan si isopropanol sekunder. Makanya kenapa sih isopropanol butuh perlakuan tambahannya dipanasin? Karena dia lebih sulit, lebih stabil dibandingkan si alkohol butil. Makanya dia butuh pemanasan atau berarti untuk katalis lah bahasanya. Etanol dia kuat kan, dia stabil, makanya dia susah untuk masuk si Lukasnya. Makanya dari itu dia nggak kebentuk. Tuh. Sekarang ke oksidasi K2Cr27. Kenapa hanya tersier butil yang nggak kebentuk? karena tersier butil itu Karena nggak punya hidrogen alfa nggak sih? Apa? Nggak punya hidrogen alfa. Bukan sih alasan itu. Itu maksudnya nanti ke ini, ke si FeCl. Enggak sih, ke asam. tadi kan ngomong tapi lupa. Ngomong aja apa enggak, gue ngomongnya kok. Di tersier butanol itu nggak stabil kak, makanya dia nggak stabil. Ada unsur itu kak yang bisa Stabilkan gitu. Itu mah fenol. Stabilkan mah resonansi. nggak bisa kan Enggak, sanksinya. yang ungu. Ntar nanti yang Itu ungu. betul lagi, makanya gue bilang beda itu. Bukan yang ungu ya? Itu mau bedanya kalau senansi mah. Iya, nanti itu jawabannya ya kak ya. Nah, apa ya itu udah lagi gue nggak tahu apa. Nas gitu. Kenapa hanya di tes butil yang negatif? Iya. Karena Namanya awak pengen punya rumah di sini. Terus sebelahnya ada rumah si Rani. iya. Nah, berarti di sini bisa nggak gue masuk lagi? Itu kontrakan, karbon itu rumah. Iya. Jadi kalau misalkan, kalau sebenarnya kalau fungsi dari penambahan K2CR sebagai reduktor oksidator kan, jadi Iya. dia bisa mengubah alkohol menjadi asam karboksilat. Iya. Nah, berarti nanti di sini ada namanya bungkus O dong, di Iya. sebelah H. Nah, kalau misalkan ini kontrakan bisa kan digusur kan dengan rumah. Nah, makanya dia bisa kebentuk asam etanoat. Iya. Ini juga sama. Iya. Ini walaupun dia lebih steril dibandingkan sebelumnya, tapi dia masih ada peluang lain itu di atas atau di bawah sebagainya. Masih ada hidrogen kan, jadi bisa lepas jadi oksigen. Sedangkan kalau si tersier butil, mau mana masuk rumah semua, karbon semua. Iya. Karena ikatan karbon kan lumayan kuat banget sigma kan. Makanya dia nggak bisa diputus, makanya dia nggak ngebentuk si asam tersier butil dan sebagainya. Makanya kalau si etanol ngebentuk asam etanoat, jadi asam isopropanoat, saya kasih tersier butil nggak bentuk asam karboksilat. Karena dia sterik banget atau bulking. Bulking itu crowded, jadi lingkungannya kalau ada masuk bisa ada karbon, ada hidrogen, makanya dia nggak bisa masuk si oksidator itu. Makanya hanya si tersier butanol yang nggak ngebentuk warna hijau. Tapi antara iso sama etanol lebih hijau mana hasilnya? Yang satu. Iso sih yang Mana? kedua. Isopropanol, iya betul. Mekanismenya cara sendiri ya, karena gua lagi berangkat. Nih, sekarang ke polifenol. Nah ini ya. Ya ini harus balik ya. Benar, ini harusnya fenol NOH yang lebih cepat karena dilihat dari apa? Sifat itunya. Kalau nggak salah tuh kan Ada di materi Gimor kok, di materi SN2. dia Dia itu kan lebih ke reaksi ya, sedangkan si Aquarius dia lebih ke arah pelarut.
Nah, jadi ketika fenol ditambah ke NaOH, dia ada produk yang terbentuk, nah, makanya lebih cepat untuk larut, dan juga dia biasanya bahasa bisa sebagai katalis juga sih gue deh. Makanya dia lebih cepat larutnya dibandingkan Aquarius. Aquarius tuh hanya pure pelarut aja, nggak bisa bereaksi. Tuh makanya kecuali sama logam baru bisa dia. Maka dari itu dia lebih cepat si NaOH dibandingkan Aquarius. Yang kelima, asam alkohol, iya tadi benar. Untuk sama fenol, kenapa lebih asam si fenol daripada alkohol? Karena si fenol dia bisa beresonansi struktur resonansi. ini ke sini dan seterusnya. Makanya dia lebih asam si hidrogennya. Gitu. Makanya dia lebih asam si fenol dibanding etanol. Sekarang FeCl kenapa hanya di fenol dan asam salsilat? Kenapa? Emang dia fungsi buat apa sih? Fungsi penambahan FeCl? Uji FeCl itu sebenarnya buat apa sih? Buat uji apa, ion apa? Bang? Bukan. Yang dari visi apa kan ion Fe3 sih. Sebentar kak, nanti dikecilin ya. Dia tuh FeCl itu, Pak. Karena asam salisilat sama fenol tuh itunya sama dengan ini jadi bisa Siapa? hidro itu intinya namanya kak, hidrolisis. Namanya apa sih pak? Itu pirolisis. Yang bisa iya sih. Nggak tahu apa dia, nggak tahu itu apa. Ya itu. Jadi gini, dia FeCl itu lebih ke untuk uji alkohol, uji ion fenol. Nah, lihat strukturnya. Hasil. Fenol kan, makanya dia mah fenol gelas lah, bisa lah fenol kan. Iya. Kenapa asam karboksilat bisa positif? Karena lihat strukturnya. Asam salsilat dia even dia ada benzaldehyde ada benzanoat, asam benzanoat, tapi dia punya gugus OH, yang mana ini kalau diputus jadi isofenol, makanya dia bisa bentuk positif jika tambahan dengan si FeCl. Dengan si etanol dia enggak, dia siklik, benar siklik, dia enggak ada ion fenolnya, maka dari itu dia negatif jika penambahan FeCl. Tuh. Udah deh, selesai. Kalian bisa. Alah, aneh lu.